Bayangkan terbangun di dunia fantasi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai last boss yang pernah hampir menghancurkan segalanya. Inilah premis gila namun memikat dari Yasei no Last Boss ga Angarawareta, sebuah kisah isekai yang sejak awal menolak berjalan di jalur aman. Kisah ini berpusat pada Lufas Mafahal, penguasa absolut yang namanya masih menjadi trauma kolektif dunia X-Gate, dan kini ia kembali. Yasei no Last Boss ga Angarawareta berasal dari light novel karya Firehead dengan ilustrasi khas dari Yahako dan diterbitkan oleh Earth Star Entertainment. Popularitasnya semakin melejit lewat adaptasi manga yang digarap oleh Tsubasa Hazuki yang berhasil menerjemahkan skala epik, aura kekuasaan, dan nuansa melankolis ceritanya ke dalam visual yang kuat. Yang membuat anime ini begitu dinantikan bukan hanya statusnya sebagai isekai, tetapi pendekatannya yang dewasa dan reflektif. Ini bukan cerita tentang membangun harem atau naik level demi popularitas, melainkan tentang identitas, warisan kekuasaan, dan dunia yang hancur karena kehilangan porosnya. Lufas bukan sekedar antagonis yang bangkit, melainkan simbol keseimbangan yang hilang, sosok yang dibenci, ditakuti, sekaligus dibutuhkan. Jika kamu lelah dengan isekai klise dan mencari cerita yang berani mengaburkan batas antara penjahat dan penyelamat, Yasei no Last Boss ga Angarawareta adalah judul yang wajib masuk radar. Dan inilah ulasan singkatnya tentang kebangkitan, konflik, dan dunia yang tak pernah benar-benar sembuh dari masa lalunya. Sebagai penutup, Yaseu no Last Boss ga Arawareta meninggalkan kesan yang sulit diabaikan. Sejak menit pertama, anime ini sudah terasa nendang. Aura Lufas Mafahal begitu dominan, bukan hanya karena kekuatannya yang absurd, tetapi karena setiap langkah dan keputusannya membuat dunia di sekitarnya terasa tegang. Ia bukan karakter overpower yang sekedar pamer kekuatan, melainkan simbol masa lalu yang menghantui dunia X-Gate. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah arah cerita dan emosi penonton. Kebangkitan itu bukan dimulai dengan teriakan atau ledakan, melainkan dengan kesadaran yang perlahan merayap. Seorang gamer membuka mata dan mendapati dirinya tak lagi berada di dunia nyata. Ia terbangun di X-Gate, dunia yang seharusnya hanya ada di balik layar. Namun kejutan terbesar datang sesaat kemudian. Tubuh yang ia miliki kini adalah Lufas Mafahal, last boss legendaris yang dulu ia kendalikan sebagai karakter yang ia mainkan. Segalanya terasa salah. Dunia ini tidak bergerak mengikuti skrip. Orang-orang yang dulu ia anggap NPC kini memiliki kehendak bebas, emosi, dan ketakutan yang nyata. Tatapan mereka menyimpan trauma lama dan bisikan di sudut kota mengulang satu nama dengan ngeri. Lufas, sang penguasa tirani. Sosok yang hampir menaklukkan dunia dan menjadi simbol kehancuran terbesar dalam sejarah X-Gate. Tanpa berbuat apapun, keberadaan Lufas sendiri sudah cukup untuk menempatkannya sebagai ancaman bagi dunia. Kebenaran berikutnya jauh lebih mengguncang. 200 tahun telah berlalu sejak kekalahannya. Dunia yang ia kenal telah berubah, tumbuh di atas puing-puing perang dan legenda masa lalu. Lufas kini hanyalah mitos hidup yang ditakuti, dibenci, namun tak lagi benar-benar dikenal. Di tengah kebingungan itu, ia bertemu Dina, sosok misterius yang memahami struktur dunia baru X-Gate menjadi penunjuk arah di era yang asing baginya. Melalui Dina, Lufas menyadari kenyataan pahit lainnya. Para pengikut setianya, 12 Heavenly Stars, yang dulu menjadi pilar kekuasaannya, telah tercerai-berai oleh waktu dan sejarah. Kesadaran itu menandai lahirnya tujuan baru, bukan sekedar bertahan hidup sebagai legenda terkutuk, melainkan mengumpulkan kembali 12 Heavenly Stars dan menentukan ulang apakah kebangkitan Last Boss akan membawa kehancuran atau takdir yang berbeda. Perjalanan Lufas di X-Gate perlahan membuka kebenaran yang selama ini terkubur oleh legenda. Dunia yang ia lihat kini jauh dari kata damai. Konflik pecah di berbagai wilayah, ras saling mencurigai, dan perang kecil terus menyala tanpa enhi. Tanpa satu otoritas tunggal yang disegani, keseimbangan dunia runtuh. Monster-monster berkeliaran semakin liar, menyerang pemukiman tanpa kendali, seolah alam itu sendiri kehilangan pengikatnya. Di tengah kekacauan ini, Lufas menyadari sesuatu yang pahit.
kehancuran dunia pasca kejatuhannya tidak sepenuhnya lahir dari tiraninya, melainkan dari kekosongan yang ia tinggalkan. Bagi dunia, nama Lufas telah berubah menjadi kutukan. Namun bagi X-Gate, absennya sang last boss justru menciptakan luka yang tak pernah sembuh. Ia bukan hanya simbol ketakutan, melainkan poros yang dulu menahan dunia agar tidak terpecah. Kesadaran itu mengguncang keyakinan Lufas sendiri tentang perannya di masa lalu. Di tengah perjalanan, takdir mempertemukannya kembali dengan Aries, salah satu dari 12 Heavenly Stars. Pertemuan itu syarat emosi. Kesetiaan yang tak pernah padam bercampur kebingungan panjang akibat kehilangan pemimpin. Aries mengungkap bahwa sebagian Heavenly Stars masih setia, namun terpecah oleh waktu dan keraguan. Dalam perjalanannya, Lufas perlahan mengumpulkan kembali para 12 Heavenly Stars. Namun waktu 200 tahun telah mengubah segalanya. Kesetiaan tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama. Ada yang setia dalam diam, ada yang menunggu dengan keputusasaan, ada pula yang menyimpan penyesalan mendalam karena kegagalannya di masa lalu. Setiap pertemuan menjadi cermin yang memperlihatkan dampak absennya Lufas terhadap mereka. Namun, kebangkitan Lufas tidak terjadi dalam ruang hampa. Keberadaannya kembali menyeretnya ke pusaran konflik antar kerajaan. Dunia X-Gate mulai terbelah. Sebagian melihatnya sebagai iblis yang harus dimusnahkan, sementara yang lain diam-diam melihat harapan dalam kembalinya sosok yang dulu menjaga keseimbangan dunia dengan tangan besi. Bagi Lufas, ini adalah ironi pahit. Ia dibenci karena masa lalunya, tetapi juga dibutuhkan karena kekacauan masa kini. Konflik mencapai titik paling personal ketika salah satu Heavenly Star justru berdiri sebagai antagonis, bukan karena pengkhianatan semata, melainkan karena luka lama yang tak pernah sembuh. Heavenly Star ini menuntut balas atas kematian majikannya, Lufas Mapa'al, sebuah paradoks tragis yang mengguncang fondasi cerita. Pertarungan yang terjadi bukan hanya bentrokan kekuatan, tetapi juga benturan ideologi. Apakah kesetiaan berarti mengikuti perintah tanpa ragu, ataukah melawan demi keyakinan sendiri? Lufas dipaksa menatap masa lalunya sebagai penguasa absolut, keputusan-keputusan yang ia anggap benar, namun meninggalkan luka mendalam bagi mereka yang mengikutinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melawan dunia, tetapi juga bayangan dirinya sendiri. Beberapa Heavenly Stars akhirnya berkumpul kembali di sisinya. Tanpa tahta, tanpa kerajaan, Lufas tetap berdiri sebagai raja dalam arti yang paling berbahaya. Raja yang pengaruhnya cukup untuk menggerakkan dunia. X-Gate pun mulai bereaksi. Sebagian bersiap menyambut kebangkitannya. Sebagian lain bersumpah akan menghancurkannya. Apa sebenarnya dunia X-Gate dan siapa Lufas Mapa'al sesungguhnya? Setelah gelombang konflik terbuka dan kembalinya Heavenly Stars, Lufas mulai merasakan keganjilan yang tak bisa dijelaskan dengan logika dunia fantasi biasa. Ingatannya sebagai seorang gamer dari dunia asal bercampur dengan ingatan Lufas sebagai last boss. Dua identitas yang saling tumpang tindih membuat batas antara pemain dan karakter semakin kabur. Dunia X-Gate pun mulai terasa seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya alami. Peristiwa-peristiwa penting seolah bergerak mengikuti pola tertentu, seakan dunia ini dirancang dengan tujuan yang lebih besar. Disinilah peran Dina berubah drastis. Ia tak lagi sekadar pendamping setia, melainkan mengungkapkan dirinya sebagai sesama pemain, seorang beta tester yang mengetahui lebih banyak tentang fondasi dunia ini daripada siapapun. Keberadaannya menegaskan bahwa X-Gate bukan hanya dunia yang ditinggali, tetapi sistem yang diawasi. Dunia X-Gate akhirnya bergerak serempak melawan sosok yang selama mulai dianggap ancaman sepeninggalan Lufas Mapa'al. Aliansi kerajaan, faksi keagamaan, dan kekuatan militer terbentuk bersatu di bawah panji ketertiban dunia. Bagi mereka, Raja Iblis menjadi sebuah simbol kekacauan yang harus dimusnahkan. Pertarungan yang terjadi bukan hanya bentrokan kekuatan, tetapi juga perang ideologi antara kehendak bebas dan sistem yang ingin mengatur dunia dari balik layar. Setiap serangan membawa konsekuensi politik, mengguncangkan keseimbangan kekuasaan yang rapuh. Sang Raja Iblis yang menjadi ancaman utama berhasil dihadang oleh Lufas. Namun Lufas menyadari bahwa Sang Raja Iblis belum menunjukkan kekuatan sepenuhnya. Di titik inilah tujuannya berubah secara fundamental. Ia tak lagi berambisi menaklukkan dunia seperti masa lalunya, melainkan memilih jalan berbahaya,
menyelamatkan X-Gate dengan caranya sendiri. Sebagai penutup, Yasei no Last Boss ga Arawareta meninggalkan kesan yang sulit diabaikan. Sejak menit pertama, anime ini sudah terasa nendang. Aura Lufas Mapahal begitu dominan, bukan hanya karena kekuatannya yang absurd, tetapi karena setiap langkah dan keputusannya membuat dunia di sekitarnya terasa tegang. Ia bukan karakter overpower yang sekedar pamer kekuatan, melainkan simbol masa lalu yang menghantui dunia X-Gate. Kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah arah cerita dan emosi penonton. Yang membuat pengalaman menontonnya semakin kuat adalah cara ceritanya memperlakukan penonton. Ini bukan isekai yang menganggap audiens hanya ingin aksi dan kemenangan instan. Konflik yang disajikan terasa lebih dalam, tentang kesalahan masa lalu, kekosongan kekuasaan setelah kejatuhan seorang penguasa, dan pertanyaan besar, apakah dunia benar-benar menjadi lebih baik setelah penjahatnya menghilang? Anime ini mengajak kita berpikir, bukan hanya bersorak. Kekuatan lain terletak pada karakter pendukungnya. 12 Heavenly Stars bukan sekedar bawahan setia. Setiap pertemuan dengan mereka terasa seperti reuni yang canggung dan emosional, penuh penyesalan, kehilangan, dan loyalitas yang tertahan selama ratusan tahun. Interaksi mereka dengan Lufas seringkali lebih menusuk daripada adegan pertarungan, karena di sanalah emosi paling mentah muncul. Dunia X-Beat sendiri terasa luas dan bernyawa. Konflik antar ras, kerajaan, dan ideologi digambarkan sebagai luka yang belum sembuh. Setiap keputusan Lufas membawa konsekuensi nyata, membuat penonton terus bertanya, apakah ia ancaman terbesar dunia atau justru satu-satunya solusi? Ketika mencapai klimaks, anime ini memberikan pertarungan yang memuaskan, namun sengaja menggantung. Rasanya seperti ditinggalkan di ambang perang yang jauh lebih besar, membuat penasaran dan ingin terus mengikuti kelanjutannya. Pada akhirnya, Yasei no Last Boss ga Arawareta bukan sekedar tontonan isekai, melainkan pengalaman epik dengan nuansa gelap dan konflik ideologis yang kuat. Kalau kamu suka anime yang serius, penuh makna, dan meninggalkan bekas setelah ditonton, pastikan kamu terus ikuti pembahasan dan ulasan menarik lainnya hanya di channel Kamar Nonton.